Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, berjumpa kembali ya dengan channel Utomo Mawardi. Kali ini lagi memotong sebuah plat dengan ketebalan 10 mm dalam proses pembuatan sebuah komponen ya. Ini komponen base plate namanya, sebuah kotak dan ada lubang dua di bagian tengah-tengahnya. Akan tapi fokus kita pada video kali ini, video Utomo Mawardi kali ini tidak membahas yang CNC flame cuttingnya ya, melainkan yang CNC plasma. Nah yang sebelah itu ya, nah bagian itu ada nozzle yang CNC plasma. Yang satu jok ini adalah nozzle-nya ya. Kalau yang saat ini dipakai itu adalah CNC gas cuttingnya. Nah saat ini videonya akan membahas tentang CNC plasmanya, yang mana kalau misalnya CNC plasma sambil jalan begini tidak bisa melihat, sangat silau, maka yang dipraktekkan hanya yang memakai CNC gas cutting atau CNC dengan bantuan gas oksigen dan LPG. Jadi begini, beberapa waktu yang lalu itu ada video lama dari channel ini yang menanyakan tentang CNC plasma ya, yaitu fokusnya di nozzle. Pertanyaannya adalah, kenapa kalau nozzle plasma, nozzle CNC plasma itu yaitu adalah nozzle-nya ini kenapa umumnya itu sangat boros ya? Nah jadi begini, terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Saat mesin ini yang saya praktekkan ini dulu juga pernah mengalami hal yang demikian ya, boros. Artinya boros itu tidak awet seawet yang nozzle dari CNC gas cutting ini. Memang betul umumnya itu kalau nozzle CNC plasma ini sangat boros, apalagi kalau untuk pemakaian dengan plat-plat yang tebal. Walaupun juga dari nozzle-nya pun sudah diberi pilihan, kalau untuk plat yang tebal ada ukurannya, plat yang tipis juga ada ukurannya, tetapi memang lebih boros saja ya. Walaupun sudah sesuai dengan ukurannya, umurnya akan cepat selesai, cepat sekali rusak atau cepat sekali terjadi letusan dan tidak bisa dipakai untuk memotong lagi. Jadi begini, langkah pertamanya itu usahakan dalam proses pembelian atau pemilih nozzle CNC plasma itu harus yang original. Nah, yang kedua, prosesnya jika kita menemukan atau memproses dengan lubang yang banyak atau proses titik potong yang berpindah-pindah, titik potong yang sangat banyak, misalnya lubangnya ada sampai 70 lubang atau 70 titik, itu otomatis nanti umurnya akan lebih pendek ya, umur dari nozzle tersebut ya. Berbeda halnya dengan memotong dengan potongan yang sedikit, artinya jalurnya itu sedikit tetapi bentuknya sangat besar, maka nozzle-nya akan lebih awet. Artinya begini, setiap kali tembakan, setiap kali titik itu kan pasti ada perlu tembakan lagi. Misalnya 70 titik itu, maka akan diperlukan 70 kali tembakan. Walaupun bedanya sangat kecil-kecil, tapi yang dihitung itu adalah tembakannya ya. Nah, sebagai pengetahuan saja, semakin banyak tembakan atau semakin banyak titik yang dipotong, maka akan mempercepat usia dari nozzle plasma. Dan jika kita memotong yang lebar, yang besar, misalnya mau 2 meter kali 2 meter itu, nanti usia dari nozzle-nya akan lebih awet. Jadi dihitung dari jumlah titiknya, jumlah tembakan awalnya ya, pemanasan jauh atau percingnya, itu sangat mempengaruhi umur dari nozzle.
Nah, selanjutnya yang ketiga ya. Yang ketiga itu biasanya jika nozzle CNC plasma ini boros atau cepat sekali rusak itu karena kualitas udara dari kompresor, udara dari skru kompresor itu sangat buruk atau buruk ya. Artinya buruk itu begini, banyak mengandung air atau mengandung oli atau mengandung kotoran yang lain. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memberikan atau menambahkan apa itu namanya, menambahkan filter dari output skru kompresor tersebut. Jadi filter dari skru kompresor atau kompresor apapun yang menyuplai ke CNC plasma ini udaranya harus betul-betul bersih ya. Tidak ada kandungan air, seandainya ada kandungan air pun harus sedikit ya kandungannya, yaitu dengan cara menambahkan filter yang dipasangkan setelah mesin skru kompresor atau sebelum mesin CNC plasma ini. Jangan hanya satu. Jika dipasangkan satu, nanti pasti ada yang air yang lolos. Biasanya ada air ya, udaranya mengandung air itu ada yang lolos dan bisa masuk sampai ke nozzle CNC plasmanya. Ya, jika mengandung air maka usia nozzle akan sangat singkat ya, atau istilahnya itu boros, cepat rusak nozzle-nya. Nah, ketiga hal tersebut itu merupakan salah satu cara ya, salah satu tips untuk menjaga umur nozzle CNC plasma agar lebih awet ya. Itu pengalaman yang saya lakukan, semoga bisa ini ya, bisa masuk kepada teman-teman semua yang sedang mengoperasikan mesin CNC plasma atau yang sedang mengalami masalah seperti itu di nozzle. Jadi nozzle-nya itu boros. Jadi salah satunya adalah ketiga hal tersebut. Bagi teman-teman yang mempunyai solusi yang lain bisa ditambahkan di kolom komentar. Bisa tambahkan ke kolom komentar atau bisa mengkritik ya, mengkritik dari ketiga tips tadi yang saya lakukan itu. Siapa tahu ada yang salah atau kurang tepat gitu ya. Saya juga tidak anti dalam kritik ya, silakan mengkritik atau memberi masukan juga. Terima kasih dan alhamdulillah jika kita bisa sharing bersama-sama di channel ini. Nanti akan kita tunjukkan ya, saya tunjukkan filternya seperti apa filternya. Salah satu contoh filter yang saya pakai dan juga nanti nozzle-nya. Ini nozzle-nya harus sering dibersihkan juga ya nozzle-nya. Selain yang tiga tadi di atas itu, tipsnya adalah nozzle atau cutting tip ini itu harus sering dibersihkan. Jangan menunggu sampai 1 hari atau 1 minggu. Jika ada kotoran juga ini harus disikat kawat nih. Ada kotoran langsung disikat kawat nih. Ada kotorannya disikat kawat. Ini bagian seal cap-nya. Ini seal cap ya. Ujungnya juga harus dibersihkan dengan sikat kawat. Kemudian nozzle ini dan juga elektrodenya ini harus sering disikat kawat supaya tidak ada kotoran-kotoran. Jika ada air yang maksudnya jika udara yang masuk ke dalam mesin plasma ini mengandung air, maka bagian sini akan sering rusak ya, atau ngempos atau terjadi ledakan di sini.
Harusnya lubangnya kecil, limit bagus begini bisa sampai rusak ya, atau pecah. Ini kotor-kotor begini juga harus sering disikat kawat ya. Ini juga harus sering disikat kawat. Dan elektroda yang sudah rusak itu seperti ini ya, jebol seperti ini, pecah ininya ya. Ini sudah tidak bisa dipakai lagi ya, jika emang umurnya sudah, masa pakainya sudah habis. Jadi ketika alat tembak ini silikapnya nanti kan terpisah dari ini. Silikapnya harus sering juga dibersihkan dengan sikat kawat. Nozzle juga harus sering dibersihkan, dan elektroda juga harus dibersihkan supaya umurnya akan lebih lama. Dan ini contoh sikat kawatnya ya, seperti ini aja. Seperti itu tadi ya, tips-tips atau cara agar nozzle daripada mesin CNC plasma itu agar lebih awet. Semoga bisa bermanfaat ya, tentang ulasan bagaimana cara nozzle dari CNC plasma itu lebih awet dan tidak boros kembali. Terima kasih buat yang sudah bertanya di kolom komentar. Ini adalah contoh dari skru kompresornya seperti ini ya, skru kompresor. Dan ini adalah filternya. Nah, ini ada filternya. Filternya usahakan lebih dari satu atau lebih banyak, lebih bagus lagi. Nah ini juga filter-filter yang lain ya, lebih dari satu. Nah ada lagi di sini ya. Pipingnya nggak usah dijelaskan ya, pipingnya pasti semua sudah pada tahu urutan-urutannya. Jadi lebih satu, nanti yang di luar sana juga ada, posisinya susah untuk di shoot kamera. Jadi ini contoh filternya harus usahakan lebih dari satu, jadi kandungan airnya supaya tidak ada ya. Jadi udara yang masuk ke dalam CNC plasma itu sudah bersih, dan juga di tangki tandonnya, tandon dari udaranya tidak mengandung air. Kawan-kawan semua, demikian tadi video tentang jawaban kenapa nozzle daripada CNC plasma itu cepat boros ya, atau cepat rusak ya. Semoga dengan video singkatnya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam film biru.